Pria Parubaya di Medan, Sumatera Utara mengancam seorang kurir pengantar paket dengan senjata tajam jenis parang. Menurut narasi di video, kakek ini marah karena ingin membatalkan pesanannya. Tak hanya mengancam dengan parang, pria ini juga marah-marah hingga membuat si kurir ketakutan. Ini Bapak memesan paket, orang yang disalahkan ada. Seorang pria pencuri sepeda bersembunyi di balik warung usai aksinya kepergok warga yang sedang berpatroli di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang disergap dari dalam rumah tak bisa berkutik. Usai diikat dan interogasi warga, pelaku dibawa ke Polsek Cengkareng. Aksi curanmor di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Korban yang mengetahui ada aksi pencurian motor di garasinya sontak berlari dan memanjat pagar untuk mengejar pelaku. Pelaku yang aksinya kepergok pun langsung kabur meninggalkan motor curian. Pemalakan di lampu merah Mambo nih. 3 pria terekam kamera warga melakukan aksi pemalakan secara paksa kepada sopir truk yang sedang berhenti di lampu merah Mambo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pas lampu merah Mambo. Mereka bekerja sama, membuka paksa pintu dan masuk ke bangku sopir truk. Usai memalak, pelaku itu pun keluar dan membanting keras pintu truk. Meski korban tak membuat laporan, namun polisi sudah berhasil menangkap para pelaku di kawasan Tanjung Priuk. Baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit ini dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah sejak awal Januari hingga Februari 2025. Defisit ini dikarenakan belanja negara pada 2 bulan pertama menembus 348,1 triliun rupiah. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun rupiah, sedangkan sisanya 136,6 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Sementara itu pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target. Rinciannya, penerimaan pajak 240,4 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 76,4 triliun rupiah. Lebih rinci, pendapatan dari perpajakan, yakni pajak yang mencapai 187,8 triliun rupiah dan bea cukai 52,6 triliun rupiah. Dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Meski demikian, Menkeu menyebut proporsi defisit masih dalam target APBN. Menkeu juga menjelaskan ditundanya publikasi data kinerja APBN 2025. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB yaitu 616,2 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB. 2 tersangka dari internal Bank BJB dan 3 pihak swasta. Dari internal Bank BJB masing-masing YR selaku Direktur Utama Bank BJB dan WH pimpinan divisi Corporate Sekretari Bank BJB.
YR selaku Direktur Utama sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut tak lama setelah KPK mengumumkan tindakan penyidikan di Bank BJB. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menjelaskan Bank BJB menggandeng 6 agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. Diduga ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tersangka dan berakibat pada kerugian keuangan negara lebih dari 222 miliar rupiah. Kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dalam perkara ini, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Bandung. Sejumlah barang bukti dan dokumen serta deposito 70 miliar rupiah telah diamankan penyidik KPK. Kebakaran kereta di dekat stasiun Tugu. Misteri dibalik kebakaran gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta kini terungkap. Aparat kepolisian telah berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku pembakaran yang menghanguskan 3 rangkaian gerbong eksekutif tersebut. Terduga pelaku diidentifikasi sebagai seorang pemuda berkebutuhan khusus berinisial M asal Jakarta. Hasil penyelidikan sementara Polda DIY, pelaku nekat melakukan aksi pembakaran lantaran sakit hati terhadap PT Kereta Api Indonesia. Ia sakit hati karena kerap diturunkan petugas akibat kedapatan naik kereta tanpa tiket. Pelaku motif sakit hati terhadap PT KAI karena yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran dan diturunkan dari kereta api sejak tahun 2023, ulangi dari ketika yang bersangkutan masuk ke gerbong, kemudian sering diturunkan oleh PT KAI. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan penyidikan terkait kasus ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Dengan terbata-bata, Sahrul Gunawan terdengar menyanyikan Suns klub Manchester United. Bukan tanpa alasan, pria 29 tahun itu dihukum menyanyikan yel-yel klub yang sedang terpuruk di Liga Inggris itu sambil memegang kursi di atas kepalanya. Ya, Sahrul sedang dihukum polisi usai kedapatan melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jambi. Bersama rekannya, Sahrul memaksa meminta uang koordinasi sebesar Rp200.000 kepada sopir truk dari luar daerah tersebut. Usai video pemalakannya viral, polisi pun bergerak dan menangkap Sahrul di kawasan Simpang Gadung-Gadung. Parahnya ternyata Sahrul juga kedapatan membawa sabu dan hasil tes urinnya pun positif. Alhasil selain menangkap Sahrul, Pak Polisi pun menghukum Sahrul yang sedang terpuruk dengan menghukumnya menyanyikan Chance Club yang juga sedang terpuruk.